Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama kami tim pengampu mata kuliah Teori Musik Lanjut 2, Prodi S1 Musik FSP ISI Yogyakarta. Pada kesempatan ini kita membahas tanggal nada mayor dan minor pada kunci 6 sharp dan 6 flat. Tentu masih segar di ingatan kita bagaimana penulisan kunci 5 sharp dan 5 flat yang telah kita pelajari pada Teori Musik Lanjut 1 semester lalu. Sederhananya, nanti kita akan menambahkan satu sharp dan satu flat lagi, seperti ini. Tangan nada yang menggunakan 6 sharp adalah F sharp mayor, dan tangan nada yang menggunakan 6 flat adalah G flat mayor. Berikut adalah tangan nada F sharp mayor, F dan naikkan setengah, F sharp. Dan berikut adalah tangan nada G flat mayor, G, turun setengah, G flat. Ya, dapat dilihat bahwa kedua tangan nada ini ekivalen enharmonis, yaitu notasi berbeda, namun suaranya sama. Selanjutnya adalah tangan nada D sharp minor dan E flat minor. Yang pertama yaitu minor harmonis, yang mana tangan nada naik dan turunnya sama ya. Yang kedua, minor melodis. Kedua tangan nada ini baik harmonis maupun melodis adalah ekivalen enharmonis, yaitu notasi berbeda namun suara yang dihasilkan sama. Berikut adalah penulisan tanda mula 6 sharp dan 6 flat pada kunci treble, kunci alto, kunci tenor, dan kunci bass. Untuk mengingat lagi penempatan tanda sharp, baik pada penulisan tanda mula maupun tangga nada, alangkah baiknya kita flashback pada pelajaran sebelumnya. Mari kita menelaah konsep lingkaran Queen guna melihat keterhubungan setiap kunci atau tangga nada. Lingkaran Queen bentuknya seperti jam dinding. Di dalamnya terdapat 12 nada skala diatonis, berawal dari nada C sebagai titik pangkal, bergerak searah dengan jarum jam, mengitari berbagai not kunci hingga nantinya kembali pada titik semula. Sesuai penamaan lingkaran Queen itu sendiri, perjalanan dari satu titik ke titik yang lain berjarak Queen murni. Berikut adalah perputarannya. Dari C ke G, kemudian D, A, E, B, F sharp, C sharp, G sharp, D sharp, A sharp, E sharp, dan kembali ke C. Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk membaca lingkaran ini, yaitu yang pertama nama kunci sharp. Jika kita mengandaikan lingkaran ini sebagai jam dinding, maka dengan mudah kita dapat melihat jam 1 sebagai kunci 1 sharp, yaitu G mayor. Jam 2 sebagai kunci 2 sharp, yaitu D mayor. Dan seterusnya hingga jam 6 sebagai kunci 6 sharp, yaitu F sharp mayor. Yang kedua, not yang dipagar. Sebelumnya kita perlu memahami cara kerja lingkaran ini. Logika yang perlu kita bangun adalah semakin jauh dari rumah, maka semakin banyak lompatan yang dibutuhkan. Artinya semakin jauh dari titik pangkal, dalam hal ini C ya, saya beri tanda dulu natural, semakin banyak tanda pagar yang nantinya akan dibutuhkan. Sehingga untuk membuat kunci G mayor itu ada satu lompatan, berarti butuh satu pagar. Kunci D mayor butuh 2 pagar, dan seterusnya hingga kunci F sharp mayor butuh 6 pagar. Sampai di situ jelas ya. Not apa yang dipagar? Pada lingkaran ini kita dapat melihat secara langsung not-not yang dipagar ya. Not-not ini berurutan. Urutan pertama adalah sekaligus not berpagar yang pertama. Jika kita telusuri lingkaran ini, maka kita akan menemukannya di sini, di jam 6. Notnya F sharp. Jadi F sharp adalah pagar pertama, kemudian berurutan C sharp kedua, ketiga G sharp sampai
E sharp pagar yang ke-6. Jadi misalkan kita membuat tanda mula begini ya, F sharp pagar pertama, pagar kedua C sharp, dan seterusnya dan seterusnya. Not berpagar ibaratnya gerbong kereta ya, karena sifatnya berderet dan berurutan. Untuk mempermudah saya pindahkan ke not kuncinya masing-masing ya. Jangan lupa bahwa ketika kita ingin membuat tangga nada A mayor yang adalah 3 sharp, kita butuh 3 sharp ya, kita butuh 3 pagar, bukan cuma 1 tapi 3. Lalu bagaimana dengan tangga nada minor? Nah, kita hanya perlu memindahkan titik pangkalnya dari C ke A. Kita tahu C mayor relatif minornya adalah A dalam pemahaman sehari-hari. Jika Do sama dengan C, maka La adalah A. Misalkan pada tanda mula E minor, ya kita butuh 1 sharp, yaitu di sini langsung F sharp. Dan untuk membuat tangga nada B minor, kita butuh 2 sharp, jadi kita butuh urutan pertama F sharp dan C sharp. Dan seterusnya, jika kita ingin membuat tangga nada D sharp minor, maka kita butuh dari F sharp ini sampai ke E sharp secara berurutan seperti ini. Lingkaran ini seringkali dibuat dalam bentuk queen dan quart sekaligus ya, sehingga nanti ya, not-not seperti ini diganti dalam bentuk enharmonisnya ya. Ya begini. Oleh karena itu kita bisa pindahkan petunjuk yang tadi kita buat F sharp ini ya, di jam 6 ini kita pindahkan ke jam 11 ya. Tidak lupa kita memberikan tanda sharp ya, karena di sini tidak ada tanda sharp seperti ini ya, jadi perlu diberikan F sharp, C sharp, G sharp hingga nanti E sharp. Selanjutnya kita membahas lingkaran kuart secara ringkas. Yang perlu dicermati adalah perbedaan arahnya, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu tentu jarak antar titiknya adalah kuart murni ya, sebagai berikut. Dengan cara yang hampir sama, kita dapat melihat yang pertama yaitu nama kunci flat. Tentu juga berlawanan arah jarum jam sesuai dengan urutan dari kunci 1 flat hingga 6 flat. Perhatikan not yang dicetak tebal. Yang kedua, not yang di flat. Telah kita bahas bahwa semakin jauh dari titik C, saya beri tanda natural, maka semakin banyak lompatannya. Otomatis semakin banyak pula tanda flat yang dibutuhkan. Not apa saja yang di flat? Ya, masih sama. Urutan not flat yang pertama, sekaligus juga not flat pertama yang kita jumpai dalam lingkaran ini ya. Kita telusuri berlawanan arah jarum jam dan kita jumpai not B flat sebagai not flat yang pertama. Kemudian secara berurutan hingga flat yang ke-6. Misalkan kita membuat tanda mula, kita menulis kunci F mayor membutuhkan 1 flat yaitu B. Ya, posisinya persis di depan F. Kemudian ketika kita membuat kunci G flat mayor tentu ya, maka kita membutuhkan ke-6 not ini secara berurutan ya, seperti itu. Untuk mempermudah, urutan not ini akan saya pindahkan mendekati not kuncinya. Lalu bagaimana dengan tangga nada minor? Sama saja, kita hanya perlu memindahkan titik pangkalnya dari C ke A. Karena A belum kelihatan di sini ya, saya ganti dulu 3 nada berikut secara harmonis. Ya, lalu saya pindahkan natural ke A. Dengan demikian, untuk menulis tanda mula D minor, kita hanya membutuhkan 1 flat nih, sesuai dengan urutan. Kemudian untuk menulis tanda mula G minor, kita butuh F, B flat dan E flat. Hingga nantinya menulis tangga nada atau tanda mula E flat minor, kita butuh ke-6 flat secara berurutan. Berikut kita perhatikan lingkaran queen sekaligus lingkaran quart ya.
Dalam lingkaran ini sudah ada tanda mula dan relatif minor. Terdapat pula irisan enharmonis yaitu pada F sharp dan G flat. Sesi selanjutnya yaitu latihan soal. Soal yang pertama, berikan tanda aksidental untuk membentuk tangga nada berikut. Tangga nadanya adalah G flat mayor. Karena itu kita buat nama 6 flat secara berurutan. Ya. Lalu kita memberikan tanda dimulai dari yang pertama B flat, kemudian E flat, kemudian A flat, D flat, dan G flat. Hati-hati ada 2 tempat ya. Lalu C flat. Maka menjadi seperti ini. Nomor 2, berikan tanda kunci dan tanda aksidental yang dibutuhkan untuk membentuk tangga nada berikut. Tangga nadanya adalah F sharp mayor. Untuk itu kita buat terlebih dahulu tanda kuncinya ya. Kelihatan dari nada pertamanya F sehingga menggunakan kunci G. Lalu untuk 6 sharp secara berurutan, not yang di sharp ini F kita tandai ada 2 tempat, kemudian C, G sharp, D sharp, A sharp, dan E sharp, sehingga akan menjadi seperti ini. Soal nomor 3, berikan tanda mula dan trinada tonik berdasarkan kunci yang ditentukan. Kunci yang ditentukan adalah F sharp mayor. Itu kita membutuhkan tanda 6 sharp yang sama, lalu membuat triswara atau trinada tonik. Jadi seperti ini. Soal nomor 4, berikan nama kunci dan tuliskan kembali notasi dengan menggunakan tanda mula yang benar. Hapus aksidental yang tidak dibutuhkan lagi, namun beri aksidental bila dibutuhkan. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi ya tanda-tanda yang ada di sini. Kita lihat bahwa yang lebih dominan adalah tanda sharp. Tentu langsung kita dapat menulis 6 sharp ini. Lalu ada not yang aneh ini, kita tulis di daftar kita juga. Ya. Langkah selanjutnya kita memeriksa satu-satu yang ada di daftar kita ini. Yang pertama D sharp ya. Lalu kita memberikan tanda centang. Yang kedua, ini tadi sudah C double sharp. Kedua E sharp. Kita berikan tanda centang. Lalu D sharp sama ya. Lalu G sharp kita centang lagi, kemudian F sharp dan E sharp sudah, A sharp ada. Nah, yang tidak ada hanya C sharp, tapi C sharp telah berubah jadi C double sharp. Oleh karena itu ini mengindikasikan nada ketujuh ya dari tangga nada minor, khususnya minor harmonis ya, karena minor harmonis ada kenaikan di nada ketujuhnya. Nah, demikian kita putuskan bahwa jawabannya adalah tangga nada D sharp minor. Lalu kita transkripsi ulang dengan menggunakan tanda mula. Jadi seperti ini. Soal nomor 5, tuliskan notasi berikut ini secara enharmonis menggunakan tanda kunci 6 sharp tanpa mengubah suaranya. Berikut kita buat terlebih dahulu 6 sharp ya. Lalu kita memberikan tanda pada not pertamanya supaya tidak tertukar. Yang tadinya di G flat kita ganti ke F sharp. Maka hasilnya jadi seperti ini ya. Jangan lupa menuliskan tanda baca yang lain untuk melengkapi lembar jawaban. Soal-soal lainnya dapat dilihat pada lembar kerja masing-masing. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu kembali pada video-video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.